Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perceraian dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan merupakan sebuah janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia tentunya. Nah, tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam menjalani pernikahan, tentu saja ada banyak cobaan dan hambatan yang akan dihadapi oleh pasangan yang sudah menikah, seperti dari segi ekonomi, kesetiaan, perdamaian, keturunan, dan juga termasuk kepercayaan. Nah, kerumitan masalah yang dihadapi terkadang tidak mudah diselesaikan, sehingga ada yang memilih untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudarat baik bagi suami, istri, anak maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam, perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perceraian. Nah, perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak yang artinya melepaskan ikatan atau disebut juga dengan halul akad. Nah, sedangkan secara istilah perceraian atau talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata-kata talak atau yang sama maksudnya dengan kata tersebut. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum talak atau perceraian. Pada dasarnya, hukum talak dapat berubah bergantung sesuai dengan kondisi suatu perkawinan. Dengan melihat kemaslahatan dan kemudaratannya, hukum talak dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, yaitu wajib. Nah, talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi di antara suami dan istri. Hukum yang kedua yaitu sunnah. Hukum menjadi sunnah apabila suami tidak sanggup lagi membayar atau mencukupi kewajibannya atau disebut juga dengan nafkah. Ataupun perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Ini bisa menyebabkan hukum talak menjadi sunnah. Yang ketiga yaitu mubah. Hukum talak menjadi mubah apabila seorang istri memiliki akhlak yang buruk dan dengan demikian memungkinkan adanya bahaya dalam keberlangsungan pernikahan tersebut, sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali. Hukum yang keempat yaitu makruh. Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan karena dapat menimbulkan mudarat bagi dirinya dan juga istrinya. Nah, hukum yang terakhir yaitu haram. Hukum talak menjadi haram dalam 2 keadaan. Yang pertama yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dalam keadaan haid, dan yang kedua yaitu menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci tersebut. Dalam Islam, talak merupakan hak mutlak suami. Jadi suami dapat menjatuhkan kapan saja dia mau jika ketetapan hati telah kuat atau azam dan melalui pertimbangan yang matang tentunya, serta didasarkan sebab yang bersifat darurat. Nah, selain itu, Islam juga membolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan perkawinan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan apabila seorang istri sudah sangat tersiksa dan juga rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena tidak ada lagi kasih sayang kepada suami. Maka dari itu, ia dapat menceraikan suaminya dengan jalan khulu', yaitu dengan memberikan kembali apa yang pernah diberikan kepadanya untuk memutuskan perkawinannya, karena khulu dapat dikategorikan sebagai bagian dari cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena terdapat sebab-sebab sebagai berikut. Sebab yang pertama yaitu tidak diberi nafkah. Ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya boleh mengajukan tuntutan cerai. Yang kedua yaitu istri merasa terancam.
Maksudnya di sini adalah istri merasa terancam dalam kehidupan rumah tangganya atau tidak merasa bahagia, sehingga boleh mengajukan tuntutan cerai tentunya dengan bukti yang kuat. Yang selanjutnya yaitu terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat atau tidak serumah. Nah, menurut mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya, ini bisa dijadikan sebagai sebab untuk mengajukan cerai. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah 6 bulan sejak kepergian suaminya dan 3 tahun menurut Imam Maliki. Selanjutnya, 1 tahun menurut perundang-undangan Mesir. Dan sebab yang terakhir yaitu istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali. Selama itu, perundang-undangan Mesir menyatakan bahwa kebolehan cerai bila suami dihukum 3 tahun atau lebih. Dan mungkin cukup sekian materi tentang perceraian dalam perspektif hukum Islam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.